Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, sesepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pertama kami ucapkan atas kesempatan silaturahim pada malam hari ini di antara safari kami dari komunitas pendakwah keren yang terjadwal dari tanggal 10 sampai 20 se Sumatera Selatan. Kemarin kita sudah melakukan rangkaian safari di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Moratara, dan tadi pagi kami bertolak setelah mengisi di Batu Gajah. Tadi malam kita ngisi di Pangkalan, Rawas Ulu, dan malam ini siang tadi di Lubuk Linggau, dan malam ini di Masjid Islamic Center Lubuk Linggau, Masjid Agung Lubuk Linggau. Komunitas pendakwah keren ini, ayah, bunda, dan para hadirin adalah kumpulan para dai-dai yang semula adalah dai-dai TV nasional. Kebetulan saya mentor dari banyak dai-dai, baik di MNC TV, waktu dai muda 2014 maupun di Aksi Indosiar. Saya kebetulan yang mendidik dan melatih mereka. Lalu saya kumpulkan agar mereka berdakwah ke pelosok-pelosok. Jangan hanya mengincar kota-kota saja, karena kebanyakan ustadz itu senangnya di kota karena duitnya banyak. Ya, khotib Jumat di kota itu ada yang minimal 500, ya bahkan ada yang sampai 1,5 juta. Tapi kalau di kampung-kampung itu jangankan 500, kadang bisa dapat 50.000 saja sudah syukur. Nah, karena itu saya mendidik dan melatih adik-adik saya semuanya untuk bisa menjalankan dakwah. Sasarannya adalah pelosok-pelosok desa. Saya dan tim dari komunitas pendakwah keren, ada Ustadz Haji Nur Yasin Arlan LCMA Al-Hafid, ya. Ada Ustadz Ilyas, ada Ustadz Ribhan, Ustadz Azmi, dan kawan-kawan. Bawa mobil sendiri nih Pak, keliling. Kita bawa bus, ya. Alhamdulillah rezeki ada aja, karena selain dakwah saya juga seorang pengusaha yang bergerak di macam-macam bidang, dan kita gunakan hasil usaha itu untuk dakwah biar tidak memberatkan umat. Ini kita belajar. Termasuk KPK juga melakukan, sudah dikontrak oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk mendampingi program-program gubernur dalam melakukan pembinaan mental spiritual di masyarakat. Nah, jadi kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak selama tujuannya adalah kemaslahatan umat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah sebagai sarana kami khususnya yang merasa tidak pantas menyandang gelar dai sementara amal kami masih sangat sedikit. Ya, pahala yang kita lakukan kalau bapak-bapak yang sudah senior, sepuh ini tentu amalnya udah banyak banget. Ya, sholatnya pasti udah lebih banyak dari kami, sedekahnya pasti udah lebih banyak dari kami, berbuat baiknya tentu lebih banyak dari kami. Ya, kalau anak-anak muda yang masih kecil-kecil tentu dosanya lebih dikit dari kami karena belum banyak beraktivitas. Nah, kami generasi menengah ini yang kadang-kadang ambivalensi, ya, ambivalensi, mau ke atas rasanya nggak mantas, ke bawah udah setengah tua. Nah, artinya kita masih merasa bahwa amal kita ini dikit banget dah. Karena itu terinspirasi dari surat At-Taubah, ya, ayat 112, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Maka Allah katakan dalam surat At-Taubah itu At-Taibun. Yang pertama adalah orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang mau bertobat. At-Taibun, mereka orang-orang yang bertobat. Jadi Allah senang dengan orang yang bertobat.
Justru Allah nggak senang kalau ada orang yang merasa nggak punya dosa, Pak. Jadi Allah tuh benci banget kalau ada orang merasa suci. Ya, kayak iblis yang dilaknat oleh Allah gara-gara merasa suci. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari mereka. Nah, Tuhan nggak suka. Jadi waliyat bila min dzalik, kita berlindung dari sifat dan sikap merasa suci. Nah, sekarang kan banyak manusia yang tiba-tiba berubah jadi malaikat dan sibuk menyalahkan orang lain. Nah, ini berbahaya sekali gitu ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Setiap manusia tuh punya dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Nah, kalau ada orang yang sudah kebetulan mendapatkan sisi baik, mudah-mudahan kebaikannya bisa ditularkan ke orang lain. Kita berharapnya begitu. Ini kadang-kadang mendadak kita jadi baik, malah justru menimbulkan kejahatan-kejahatan yang baru. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Harusnya ketika kita sudah islah, sudah change, sudah berubah, ya kita bisa menjadi motor penggerak kebaikan di tempat-tempat yang lebih luas lagi. Nah, jadi bukan berarti orang yang disukai Allah tuh orang yang merasa suci. Enggak, Allah suka dengan orang yang bertaubat. Orang yang bertobat itu artinya orang yang sadar kalau dia punya kesalahan dan sadar kalau dia punya Allah yang Maha Pengampun. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Misalkan, mohon maaf, ya, ada orang yang masih suka mabok, masih suka maksiat. Ya, kita nggak boleh mendekati mereka dengan perasaan benci. Makin kita benci mereka, makin resisten, makin jauh dia dengan kita. Sampai saya punya program, ya, pengurus masjid di tempat saya itu saya ajak silaturahim ke orang-orang yang lama nggak ke masjid gitu. Saya ajak silaturahim, ya malam ini kita jadwalkan ngopi-ngopi di rumah si fulan, kita bawain buah tangan lah, kangen, rindu, lama nggak ketemu, masya Allah. Ayo, alhamdulillah pelan-pelan mereka merasa bahwa orang-orang di masjidnya bukan orang-orang yang ditakuti. Kadang orang ke masjid itu bukan karena nggak mau, Pak, malu, merasa dirinya nggak pantas duduk sama Pak Haji, sama Pak Kiai yang jenggotnya udah panjang, jidatnya udah hitam, barangkali kan begitu. Yang tiap hari melintir tasbih mulu, dia minder gitu loh. Nah, supaya tidak ada jarak antara kita dengan umat, kita lah yang mendatangi mereka. Bro, kita bukan ancaman buat ente, kita ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kita ini friendly, bestie gitu kan. Kita ini kawan gitu. Kita juga nggak ngukur diri kita ini orang baik dan mengatakan Anda orang jahat. Ayo bareng-bareng lah, kita ini sama-sama orang yang pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibun. Jadi kita belajar memperbaiki diri, Pak. Jadi kayak semalam kita lihat di Desa Pangkalan itu, ya Allah, saya terharu. Saya nyopir sendiri semalam sengaja. Pengen tahu, dari Rupit saya nyopir, masya Allah jalannya bolong-bolong, hancur, curam, kanan kiri ada kanannya jurang, kirinya sungai besar, gelap, nggak ada lampu. Tapi begitu nyampe di desa itu, semua letih saya tuh hilang, Mbak. Melihat masyarakat tuh ada kerinduan, pengen banget denger ceramah, seneng banget dia didatangin ustadz dari luar Sumatera, ya. Ada ustadz dari Jawa kok rela jauh-jauh naik mobil sendiri ke kampung gitu. Wih, bahagianya mereka. Saya ngelihat itu langsung teringat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dulu ketika berdakwah. Dia nyambangin, Pak. Sayyidina Mus'ab bin Umar itu diutus Nabi ke Madinah, bahkan sebelum Nabi ke Madinah. Bahkan yang meninggal di Guangzhou, ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang makamnya ada di Guangzhou, dulu sempat ke Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah dari Ibnu Battuta, dia sempat singgah dakwah di Indonesia. Sayyidina Ali juga sempat berdakwah di Indonesia. Artinya Rasulullah itu udah nyebarin sahabat-sahabatnya buat menyampaikan dakwah dengan bijak, dengan santun, dengan kelembutan. Bahkan akhirnya dilanjutkan oleh para generasi-generasi dakwah yang kita kenal dengan istilah sunan-sunan, wali-wali yang berdakwah di seluruh Nusantara ini. Ada yang jadi pedagang, saat berdagang jam sholat tiba-tiba mereka izin, ya Pak, saya melakukan kewajiban saya dulu. Nah, yang dagang akhirnya, yang beli akhirnya lihat, Bapak ngapain sih kok setiap jam segini mesti Bapak izin nutup warung. Kemudian enggak, itu sholat. Sholat itu apa, Pak? Sholat itu dijelasin begini. Siapa itu Muhammad, apa itu Islam? Pelan-pelan tidak tersadarkan, itu namanya asimilatif. Ya, pendampingan yang sangat tepat sekali untuk menjelaskan bahwa Islam itu
Dakwahnya tidak pakai pedang, nggak pakai tombak, nggak pakai garpu, enggak. Pakainya cinta dan kasih sayang. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kalau Bapak mengerti literasi bahasa Arab, arti Islam itu sendiri damai loh Pak. Arti ya, Islam itu kan bahasa Arab. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, artinya damai. Muslim itu orang yang didamaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maf'ul, orang yang didamaikan oleh Allah. Dari kata-kata silem, ketenangan, kedamaian. Jadi sudah semestinya orang Islam itu damai, mendamaikan dimanapun keberadaan seorang Muslim, harus menciptakan dan membangun kedamaian. Subhanallah. Sampai kata Nabi, jangan lo kamu sakitin tetanggamu dengan lisanmu, jangan lo kamu sakitin tetanggamu dengan tanganmu. Jadi ngomongin orang aja kita nggak boleh Pak, ya kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, masuk neraka, waillah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, dinamika politik, perkembangan, apalagi menjelang pilkada, pilpres, akan muncul narasi-narasi yang memanaskan situasi sehingga kadang-kadang provokasi itu terjadi. Sesama umat Islam akhirnya berperang, sesama umat Islam akhirnya saling cemooh, sesama umat Islam akhirnya saling menjatuhkan, pilihan lo itu neraka, pilihan gua sorga, pilihan lo itu munafik, pilihan gua orang jujur. Ada narasi-narasi yang membelah persatuan dan kesatuan umat Islam. Padahal dinamika demokrasi dengan kedewasaan yang seharusnya sudah tercipta, perbedaan itu sesuatu yang wajar. Ya kadang suami istri berbeda mata pilih dan tidak harus menyebabkan mereka bercerai. Anak dengan orang tua berbeda mata pilih tidak harus menyebabkan mereka bermusuhan. Kalau kita dewasa dalam berdemokrasi. Tapi yang jadi masalah bad news, good news. Ya, kadang-kadang kalimat yang buruk itu jadi berita yang baik juga gitu ya. Ada industri berita, ada industri yang memainkan mendapat keuntungan dari berita-berita itu ya. Jadi mereka memang sengaja mengelola berita selama-lamanya, selagi masih ada viewersnya, masih ada penontonnya, hajar aja pokoknya. Karena saya lama di media Pak, 11 tahun saya di televisi swasta ya. Jadi saya ngerti bagaimana skema settingan membangun sebuah drama pencitraan, making opini dan lain sebagainya yang bisa mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Ini dangerous ya, tapi ya itulah dunia. Yang kedua adalah al-abidun, orang yang senang ibadah, orang yang senang ibadah. Jadi orang-orang yang akan mendapat kemenangan itu adalah orang-orang abid, orang-orang yang senang ibadah, cinta, senang ibadah. Ibadah itu nggak mesti semuanya Pak. Kata Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, ada orang tuh yang memang cara mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan menghafal Quran. Ya, alhamdulillah istri dan anak-anak saya para penghafal Quran semua. Yang satu di Mesir, satu di kedokteran, satu di ITB, satu ada di Kudus. 8 anak saya, sebagian sudah menjadi hafid dan hafizah. Nah, ada orang yang memang cara mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan menghafal Quran. Tapi belum tentu dia ahli sodakoh. Karena dia tidak punya sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Maka kita jangan justifikasi, wah ente percuma ngapalin Quran tapi nggak pernah sodakoh. Ya karena memang dia tidak punya kemampuan untuk bersedekah, cara dia bertakarub kepada Allah dengan menghafal Quran. Ada yang ahli sodakoh tapi nggak tentu sholat jamaah. Saya punya kawan pengusaha-pengusaha yang dia senang banget kalau ada majelis taklim dia bantu, ada ustadz dia kasih motor, ada ustadz yang perlu rumah dia bangun rumahnya. Tapi dia nggak pernah sholat berjamaah, bukan berarti dia nggak sholat. Dia sholat. Tapi bagi dia masuk ke masjid itu sesuatu yang amat sangat berat. Dia sholatnya di rumah. Ya jamaah juga sama istri, kadang sama karyawannya di rumah. Tapi ke masjid cuma Jumat saja atau Idul Fitri. Lainnya tidak mengerjakan sholat di masjid. Tapi di rumah sholat. Dan ahli banget sodako. Nah kita yang 5 waktu di masjid belum tentu memiliki ibadah sedekah seperti dia. Yang sekali sedekah bisa sampai 1,5 miliar Pak. Kemarin aja memberangkatkan 400 orang karyawannya umroh. Yang kita yang istiqomah sholat 5 waktu di masjid belum tentu bisa sedekah seperti dia.
Jadi jangan justifikasi percuma aja ente sedekah tapi nggak pernah berjamaah di masjid. Belum tentu, karena bisa jadi suatu saat sebab kebaikan dia yang suka bersedekah, dibukakan hatinya, diringankan langkahnya, lama-lama menjadi ahli masjid. Nah ada orang yang dia sadar, gue nggak bisa sedekah, gue nggak bisa ngapal Quran, udah gue istiqomah sajalah sholat 5 waktu di masjid. Ya, jangan kita bilang percuma aja ente sholat, tapi kalau giliran ada kencelengan nggak pernah nyumbang. Jangan. Bisa jadi memang dia nggak punya duit. Bisa jadi emang duitnya pas-pasan yang kalau dia sedekahin di rumah anaknya nggak bisa minum susu. Bisa jadi istrinya nunggu duit belanja sementara dia ada duitnya cuma itu-itu saja. Ya kita hargain dia udah sholat di masjid. Siapa tahu suatu saat dengan istiqomahnya dia sholat berjamaah di masjid, terbuka jalan-jalan rezekinya, terbuka usahanya, dibukakan kemudahan-kemudahan, lalu dia bisa bersedekah sebagaimana ahli sedekah yang lain. Jadi ada orang itu yang ibadahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan jalan yang berbeda-beda. Maka kita nggak boleh suuzon sama orang, nggak boleh suuzon. Belum tentu yang pakai gamis model saya duluan masuk surga, bisa jadi duluan masuk neraka. Bisa jadi. Kalau semua aksesoris ini menjadikan saya sombong dan merasa lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, waliyadbillah min dzalik. Tapi bisa jadi di pojok sana ada orang yang baru tobat, dia pakai levis, barangkali badannya tatoan, tapi dia menangis sedu-sedan di pojok masjid. Ya Allah, saya malu untuk datang kepadamu dengan segala tato, dengan segala dosa. Bisa jadi saat ini dia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang merasa paling benar sendiri. Ya, al-abidun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alhamidun, orang yang akan mendapatkan kemenangan itu orang nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang jelek, senangnya memuji, senangnya menghormati, memuliakan orang lain, takriman wa ta'ziman, memuliakan orang lain, nggak mencela, nggak jelek-jelekin orang lain. Ini kadang-kadang mohon maaf, mulut kita ini celamitan, mulut kita ini kadang-kadang aduh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ngomong asal ngomong, nggak peduli lagi orang sakit, nggak peduli lagi orang pedih, nggak peduli lagi orang perih gitu. Ya. Nah, sementara orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah, lisannya selalu lisanul haqq, lisan kebenaran, lisan yang mengindahkan orang lain. Saya S1, S2 saya psikologi, Pak. Ya, walaupun saya 8 tahun mondok, tapi saya memilih jalur umumnya ngambil jurusan psikologi. Jadi saya magister psikologi. Nah, saya ngerti banget bagaimana efek sebuah ucapan pada kejiwaan orang lain. Goncangan sebuah ucapan itu kepada orang lain itu luar biasa. Misalkan ayahanda sebagai pemimpin ketemu Satpol PP lah. Kemudian ditepuk-tepuk Satpol PP-nya pundaknya. Masya Allah, aku seneng loh sama kamu, kerjanya bagus, baik, kelihatan rapi. Secara tidak sadar, kita sudah melakukan touch with love, namanya menyentuh dengan cinta, yang energinya itu akan dia rasakan. Semakin kita memberikan apresiasi positif, maka dia akan terus menjadi orang positif. Tapi kalau ada orang yang selalu kita curigai, selalu kita mata-matai, selalu kita ancam, selalu kita intimidasi, maka akan muncul karakter-karakter perlawanan dan kejahatan itu akan muncul. Nah, dalam rumah tangga kita sering banget memberikan ancaman sama istri, sama anak, atau sebaliknya suami terancam oleh istri, suami terancam oleh keadaan dan lain sebagainya, itu akan memunculkan bad karakter yang buruk. Maka orang yang akan mendapatkan kemenangan, dia selalu alhamidun, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pujian-pujian yang sepatutnya diberikan kepada sesama makhluk. Kalau kita dulu di pesantren kan ngajinya alhamdulillah utawe sekabehan puji itu kang gene Allah kang patang perkara. Ini bahasa Jawanya begitu. Ya, adapun pujian itu untuk Allah dengan 4 perkara. Ya, puji Gusti maring Gusti, puji Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, puji Gusti kepada makhluk, puji Allah kepada makhluk. Yang kemudian puji makhluk kepada Allah dan kemudian puji makhluk kepada makhluk. Berarti memuji makhluk kepada makhluk itu bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang suami muji istrinya. Dek, kamu cantik loh.
Itu bukan berarti kita menduakan Allah dalam hal pujian, tapi memuji akan mengekspresikan kegembiraan kita atas karyanya Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah gitu. Jangan salah. Seorang bos mengapresiasi anak buahnya, atau seorang anak buah mengapresiasi bosnya. Masya Allah, misalkan Bapak Wali Kota kita ini istiqomah ke masjid, rajin sodako, itu bagian daripada apresiasi makhluk kepada makhluk, tapi sesungguhnya itu apresiasi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin si fulan ini bisa menjadi cantik, indah, bagus, ganteng, kaya kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela, jangan mencela. Hatta dengan pohon, dengan rumput, dengan hewan jangan dicela, jangan, itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru Habib Abdullah bin Abu Ghadir Bafaki Darul Hadis Malang itu ngomong, babi itu lebih mulia dari kalian. Babi, ya, babi itu lebih mulia dari kalian. Santrinya nangis semua karena paham babi di hari kiamat, di yaumul hisab, nggak ditanya Pak, nggak dihisab Pak. Babi itu nggak dihisab di hari kiamat, dan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita manusia, gantengnya kurang apa, pinternya kurang apa, kayanya kurang apa, di hari kiamat bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam suratul Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin. Sayyidina Umar kalau baca ayat itu sampai pingsan-pingsan loh Pak. Karena sadar nanti di hari kiamat akan ditanya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bakal ditanya, umurmu untuk apa, waktumu untuk apa, ilmumu untuk apa, hartamu dari mana, kemana, kamu jadi suami ngapain, kamu jadi anak ngapain, kamu jadi murid ngapain, kamu jadi pejabat ngapain, ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah babi enggak ditanya, kata guru saya, jauh lebih mulia babi dari kalian, jadi jangan merasa hebat. Maksudnya gitu, ya. Maksudnya begitu, ya. Bukan ini kinayah, ya, bahasa kinayah. Alhamidun. Kemudian as-saihun. Saihun ini adalah orang yang senang berjalan berdakwah untuk menebarkan kebaikan. Nah, kami mengambil peran untuk as-saihun ini, ya. Ya udahlah, bismillah, saya bilang sama Ustadz Haji Nur Yasin, kita ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin keluarga, jangan sampai salah niat. Eman-eman sudah jauh dari istri, udah jauh dari anak, salah niat, nggak dapat apa-apa. Nah, misalkan mohon maaf, hanya mengharapkan amplop Pak, ya, hanya mengharapkan amplop bayaran dakwah ini, berapa sih kita dibayar? Berapa sih kita dibayar? Apalagi kita bukan seterkenal artis, ya, yang tentu pricingnya tidak akan high price, ya, bisa-bisa low price banget gitu loh. Nah, kalau kita cuma ngarepin 1,5 juta, 2 juta, dengan keterpisahan kita dengan anak, keterpisahan kita dengan istri, keterpisahan kita dengan aktivitas kita yang juga bisa menghasilkan jauh lebih dari itu, eman-eman. Tapi kalau niatnya karena ridho Allah, ya bu imardotillah, mencari ridho Allah, maka nanti ketemu saudara-saudara yang baru, ketemu sahabat-sahabat yang baru, ketemu rekan-rekan yang baru. Itu yang disebut dalam Al-Quran, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, karunia itu nggak berupa uang. Ketemu ada orang soleh, baik, rajin ibadah, kemudian juga rajin sodako, ada pengusaha yang baik, ada pejabat yang baik, ada polisi yang baik, ada TNI yang baik, jadi kawan, jadi partner, jadi rekan, terbuka berbagai informasi. Karena syarat sebuah kesuksesan itu juga adalah networking, membangun jaringan. Orang yang nggak punya networking, nggak punya jaringan, biasanya pendek rezekinya. Makanya diperlukan silaturahim. Misal sekarang saya udah ke Masjid Agung Lubuk Linggau. Saya kebetulan sangat akrab dengan hampir semua pejabat di Kalimantan Timur. Saya juga punya pondok di sana, saya juga punya taklim dan pengajian, dan hampir semua mulai gubernur, wakil gubernur tuh sahabat ngopi, sahabat ngobrol, kadang nyanyi bareng-bareng juga, ya.
kepala dinas. Nah kalau bapak pas lagi main atau kunjungan kerja atau memang sengaja pengen main ke Kaltim, karena ada saya, bapak tinggal telepon, Ustadz Raden, saya di Samarinda loh. Nah saya bisa misalkan memfasilitasi ya Wisma Pemda, atau saya bisa memfasilitasi mobil Pemda, atau saya bisa membuat akses ya bapak ketika ada urusan dengan kepala dinas ini, kepala dinas itu akan jauh lebih mudah karena semua adalah sahabat dan teman saya. Atau sebaliknya ketika saya ke Linggau, saya sudah kenal dengan bapak, Pak izin saya kebetulan lewat Linggau, Ustadz jangan nggak ngisi ya kuliah zuhur ya, kangen-kangen lah minimal kita ngopi-ngopi bareng. Nah artinya apa? Aksesibilitas kita terbuka jauh lebih luas. Nah ini yang disebut dengan rezeki yang kadang-kadang orang nggak nyangka. Masa sih Ustadz mau kayak kemarin saja saya ditanya, emang berapa sih ente dibayar kok mau amat dakwah ke pelosok-pelosok? Lalu saya bilang ente meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih mempertanyakan bayaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah remeh ente. Lo bisa jadi saya punya beberapa unit usaha Pak, yang saya yakin keberkahan usaha saya itu sebab kita dakwah semacam ini. Ya karyawan jadi alhamdulillah sepanjang COVID tidak ada satu karyawan yang saya pecat gitu loh. Ya, tidak ada anak buah saya yang saya berhentikan. Ya walaupun keuntungan tidak besar karena COVID yang 2 tahun menghajar, tapi tidak juga membuat saya limbung gitu loh. Nggak buat usaha saya harus kolaps. Saya yakin itu bukan karena saya yang hebat maintenance bisnisnya, lebih karena keberkahan yang bisa jadi saya lakukan sebab saya dakwah keliling dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun yang kita tidak pernah tahu. Allah jaga istri saya, Allah jaga anak saya, Allah jaga sahabat-sahabat saya, tidak ada yang sampai fatalistik ketika dihajar COVID kemarin. Itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan buat kita. Ya alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ar-raki'un, senang ruku, senang ruku. Ya ruku maknanya sholat ya, senang ruku ya, sholat sunat ya, sholat wajib tentulah, sholat sunat tambahin, barangkali nggak mesti harus tahajud dari jam 1 sampai jam 4 subuh ya. Kalau orang Jawa bilang tuh ojo makso muda rekoso, jangan maksa nanti malah sengsara gitu loh, maksudnya ya dikit tapi diistiqomahin gitu loh. Ya misalkan subuh sekarang jam 4 lewat 48, kita bangun jam 4, masih sempat sholat tobat 2 rakaat ya sholat tobat 2 rakaat. Nggak sempat lagi, sempatnya cuma witir 1 rakaat ya witir 1 rakaat gitu loh. Nggak sempat sama sekali ya udah kita baca istighfar lah 100 kali. Jangan sampai waktu fajar itu nggak kita isi dengan kebaikan sama sekali. Gitu loh maksudnya. Ya, yang penting kita belajar untuk taqarrub kepada Allah. Makna ruku itu artinya di situ kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya tadarruan wa khufya, merendahkan diri di hadapan Allah, jangan sombong. Emang ada orang yang sombong sama Allah? Banyak Pak, banyak. Salah satunya orang yang merasa tidak butuh dengan Allah sebab merasa pinter, sebab merasa mampu, nggak mau doa. Salah satunya itu kan, nggak mau berdoa, itu juga bagian dari sombong kepada Allah, merasa cukup, merasa hebat. Itu Allah nggak mau, nggak suka ya. Jadi kata Sayyidina Ali, bukan perkara doa itu dikabulkan atau tidak, tapi doa itu adalah adab seorang makhluk menjalankan tugas dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu ya bukan masalah, ya Allah saya minta mobil, ya dilalah kabul atau enggaknya itu enggak dipikirkan. Bagi seorang hamba itu tugasnya menjalankan perintah doa, ya doa. Jadi ketika Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan, aku berdoa ya Allah kepadamu bukan karena aku menuntut kepadamu, lebih karena aku menjalankan perintahmu. Gitu ya, pahami ya, beda ya Pak ya. Jadi ar-raki'un, kemudian as-sajidun, orang yang sujud ya. Kita sujud itu kan dilatih sama Allah, kepala sama lantai sama Pak ya. Jadi kalau udah sujud nggak ada beda lagi mana presiden, mana wali kota, mana rakyat, nggak ada beda, sama semuanya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa itu yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi maksudnya apa? Kalau antum diberikan izin Allah jadi pejabat, ya jangan sampai dongak-dongak kepala. Lalu kepalamu juga disuruh sujud sama Allah supaya tetap rendah diri, tetap rendah hati, tetap santun, tetap sayang sama siapa saja.
nggak ada kehinaan bagi orang yang merendahkan hatinya kepada orang lain, nggak ada, Pak. Serius, saya nggak bohong. Orang tua makin santun, makin lembut sama anak muda, makin dihormati, makin dimuliakan. Ya, sebaliknya anak muda terus mampu mengampuh rasa hormat, rasa takzim, cium tangan sama orang tua, nggak ngomong kasar, makin dicinta, makin disayang. Ya, seperti itu. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, belajar untuk menyebarkan kebaikan, al-ma'ruf, mendakwahkan yang ma'ruf dan berusaha mencegah yang mungkar. Narasinya asik Quran ini, Pak. Ini saya belajar dari Maulana Jalaluddin Rumi ketika murid-muridnya ditanya sama Maulana Rumi, para muridku, aku mau bertanya kepadamu, bagaimana cara engkau menangkap kupu-kupu? Gimana, Pak, cara nangkap kupu-kupu? Kalau kita orang kampung, mak mana ceritanya? Pakai pulut, ya, getah nangka lah, gitu ya, biasanya begitu. Atau pakai tanggoan, jaring. Kata Maulana Rumi, betul, kupu-kupu itu engkau dapatkan, tapi dia cacat, atau bahkan dia bisa mati. Lalu muridnya bertanya, dengan apa guru supaya aku bisa menangkap kupu-kupu? Buatlah taman di rumahmu, maka kupu-kupu akan datang hinggap pada bunga-bunga yang merekah di tamanmu itu. Apa maksudnya? Kalau pengen mencegah kemungkaran, perbanyak perbuat kebaikan. Karena kejahatan itu terjadi sebab volume kebaikan lebih sedikit daripada kejahatan. Saya lakukan ini, Pak. Jadi di satu kampung, yang saya dulu sempat jadi kontraktor, maksudnya kontrak-kontrak rumah gitu ya, pindah-pindah. Di kampung itu ada pemabok, tukang judi, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mau nyerang mereka, nggak mau bilang haram, nggak mau bilang neraka, nggak mau. Saya buat rumah saya jadi tempat ngaji. Jadi anak-anak kecil ayo ngaji, yang tua-tua ayo ngaji, ibu-ibu ayo buat pengajian. Nah, ketika volume kebaikan itu lebih besar, mereka menyingkir dengan sendirinya. Malulah bisa jangan judi di sini ya. Makan ada yang ikut ngaji, Pak Ustadz, ya Allah baru ini kami dengar suara ngaji, baru ini kami jenguk ibu-ibu galak ngaji, anak-anak ngaji, bahkan anaknya pemabuk itu ikut ngaji, akhirnya bapaknya diberikan Allah hidayah sebab anaknya ikut ngaji. Itu loh maksud saya, besarkan volume kebaikan, maka kejahatan akan menyingkir. Makanya narasi dalam Quran itu mesti selalu ya, wal amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Lakukan kebaikan, maka kemungkaran itu akan tercegah dengan sendirinya. Ini pendekatan psikologi Quran namanya ya. Kemudian wal hafizuna li hududillah, wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah. Maksudnya konsisten, komitmen, disiplin terhadap apa yang sudah menjadi amanah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan wa basyirinal mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kabar gembira itu busra itu macam-macam. Kelapangan hati, kelapangan rezeki, kebahagiaan rumah tangga, soleh-solehannya anak kita, manut-manutnya mereka jadi hafidh-hafidhoh, istri kita juga nggak bawel, nggak rewel, nggak comel, nggak minta macam-macam, dikasih sedikit ya terima, dikasih banyak ya bersyukur, lagi nggak ada nggak dikasih ya bersabar. Nah, itu karena Allah yang menjaga rumah tangga kita, sebab beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 112 tadi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu silaturahim hari ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan buat kita bersama, sebab kata Nabi, silaturahim memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Asal niatnya tadi bilang silaturahim, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan Allah awetkan ini jadi saksi. Suatu hari entah Bapak yang masuk surga, Bapak akan saya minta tolong, Pak, kita kan pernah ketemu di Masjid Agung Lubuk Linggau, masa jenengan gak ingat saya, bantu saya ya Pak masuk surga. Itu loh maksudnya, saling gandeng, saling rangkul ya. Nanti di hari kiamat, sajadah ini, tempat ini, semuanya akan jadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu malam kita berkumpul karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru, yang salah ya, diikhlaskan ya.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.